aurat rabbi ni'ama adadan nujumin bisama ahsin ilahi karama khitamana ilal ajal. Engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat-nikmat yang sangat banyak kepada kami. Yang nikmat yang banyak itu sebilangan bintang-bintang yang ada di langit. Itu kalau di dalam Quran Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Seandainya kamu mau menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Dan nikmat yang luar biasa itu adalah ketika kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang Islam dan orang yang beriman. Dan tentu kita berharap Islam dan iman ini kita bawa sampai mati. Dan kalimat terakhir, ahsin ilahi karama khitamana indal ajal. Ya Allah, baguskan akhir hayat kami ini dengan sebab kemuliaan Engkau. Jadi kita ingin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat Islam dan iman, kita ingin juga bahwasanya kita mati dalam keadaan Islam dan iman. Yang kalau di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan beriman dalam keadaan Islam. Dan orang-orang dahulu itu yang paling mereka takuti adalah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada beberapa penyebab yang seseorang itu rawan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Saya ingin ceritakan salah satu cerita. Cerita ini sebetulnya diceritakan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin. Kata beliau, Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu salah seorang wali dari wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau punya murid yang cukup cerdas. Ketika murid yang cukup cerdas ini mau sakaratul maut, otomatis gurunya Fudail bin Iyad itu mendatangi kepada muridnya ini. Karena udah sakaratul maut, lalu Fudail bin Iyad itu membacakan Yasin. Karena orang yang mau meninggal itu bagus dibacakan Yasin. Ada hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan oleh kalian ala mautakum atas orang yang saya jelaskan dulu. Kalimat mauta itu maknanya ada dua. Ada orang yang mau meninggal, ada orang yang sudah meninggal. Aslinya yang sudah meninggal, tetapi majasnya kepada orang yang mau meninggal. Jadi kalau orang yang mau meninggal dibacakan Yasin. Li'annahu yukhaffafu anhu, karena Yasin itu menyebabkan orang itu ringan untuk dicabut rohnya. Kalau mau meninggal, tapi kalau sudah meninggal, Yasin itu bisa meringankan siksaan di dalam kubur. Makanya kalau kita biasanya tahlilan baca Yasin. Itu yang jadi hadis Nabi, Iqra'u ala mautakum Yasin. Sebahagian orang berpermasalahkan hadis ini. Sebahagian orang beranggapan hadis ini hadis yang dhaif. Oke lah kalau ada orang yang beranggapan hadis ini hadis dhaif, tetapi hadis dhaif itu boleh kok diamalkan. Tapi pendapat yang mengatakan hadis dhaif itu hanya sebahagian. Sebahagian lain mengatakan hadis ini adalah hadis sahih. Kalau Ibnu Majah menukil hadis ini di dalam Sahih Ibnu Majah. Ibnu Hibban beranggapan bahwasanya hadis ini adalah hadis saleh, hadis yang bagus. Jadi terlepas dari itu. Jadi ketika ada orang yang mau meninggal dunia dibacakan Yasin, maka Fudail bin Iyad karena alirannya sama seperti kita, lalu ketika ada orang yang meninggal mau beliau bacakan Yasin. Untuk kalau yang aliran dulu, kalau aliran sekarang nggak mau. Pokoknya amal masing-masing, mati aja, usah didoakan biar aja. Kalau memang takdirnya neraka aja di situ. Kalau kita enggak, aliran kita yang masih berusaha untuk menyelamatkan orang, nggak bisa dengan apa-apa minimal dengan doa.
idza istata'ta an tadfa'a li akhika faf'al. Kalau kira-kira kamu bisa, kata Rasulullah, memberikan manfaat kepada saudara engkau, maka kerjakanlah apa yang bisa kamu berikan. Nah, tapi akhirnya ketika Fudail bin Iyad ini membacakan Yasin, si murid yang sakaratul maut ini bilang, "Guru, usah bacakan Yasin." Kaget gurunya. Karena sudah nggak mau dibacakan Yasin, lalu beliau talqinkan, beliau bisikan di telinga, la ilaha illallah. Kan begitu ya. Ada juga hadis yang lakinu mautakum la ilaha illallah. Kalau ada orang yang mau meninggal dunia, bacakan, ajari la ilaha illallah. Tapi murid ini lagi bilang, "Guru, gak usah ajarkan saya la ilaha illallah. Karena saya dari la ilaha illallah bariun, saya sudah berlepas. Saya sudah gak lagi mengakui bahwasanya Allah itu adalah Tuhan." Bayangkan murtad, mau meninggal dunia murtad. Nah, jadi orang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ketika dia meninggal dunia. Maka untuk sementara kita ini berusahalah untuk melakukan kebaikan. Dan kalau sudah melakukan kebaikan, berdoa supaya kebaikan ini diterima. Dan berdoa juga agar daya ini tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena boleh jadi ada orang yang dicabut hidayahnya. Sebaik-baiknya kita sekarang gak boleh kita sombong. Kenapa? Kita gak pernah tahu kita mati dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah. Maka sekali lagi tugas kita beribadah, tugas kita berdoa agar ibadah ini diterima. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tugas kita juga berdoa supaya hidayah ini tidak dicabut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ringkas cerita, karena orang ini sudah terlepas dari agama dan meninggal, otomatis si guru sedih, ya kan? Waktu itu Fudail bin Iyad itu kata Imam Ghazali menangis 40 hari 40 malam. Kenapa? Yang pertama, karena ini murid pintar sebetulnya, tapi kok bisa mati dalam keadaan murtad. Sedih dong ya, kalau kita punya murid atau kita punya anak mati dalam keadaan murtad, tentu sedih luar biasa. Yang kedua yang beliau sedihkan adalah orang baik bisa jadi murtad, dan itu tidak menutup kemungkinan bisa terjadi kepada saya. Jadi sedih. Ringkas cerita, ketika sudah 40 hari 40 malam dalam keadaan bersedih, suatu malam beliau mimpi melihat muridnya itu diseret ke neraka karena murtad. Karena seperti itu Fudail bin Iyad bertanya, "Kenapa kok kamu bisa di akhir-akhir dia murtad? Padahal kamu orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang maunya beribadah seperti layaknya orang-orang." Nah, waktu itu si murid bilang, dan ini yang perlu jadi perhatian kita supaya kita tinggalkan. Yang pertama, anni amshi bin namimah. Saya selalu berjalan dengan suka mengadu domba. Saya selalu berbicara ke sini tidak sama. Apa yang saya sampaikan ke guru dengan saya sampaikan kepada orang lain itu berbeda. Nah, itu tidak boleh. Guru itu baik kita di hadapan guru atau kita jauh dari guru, kita tetap wajib hukumnya memuliakan guru kita. Bukan guru ingin dihormati, tapi kita yang punya kewajiban menghormati guru. Jangan di depan guru cium tangan, tapi sudah jauh dari guru, itu guru kurang ajar. Itu tidak boleh. Dosa. Itu yang pertama. Tidak menghormati guru itu bahaya luar biasa. Kemudian yang kedua, wa inni hasidun. Saya ini orang yang suka iri hati. Jadi kalau lihat orang lebih sukses, itu kayaknya kita yang sakit hati. Itu iri namanya. Padahal kalau kita melihat di dalam Quran, apa yang terjadi baik pada diri kita atau apa yang terjadi di alam semesta ini, semuanya sudah takdirnya Tuhan.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apapun yang terjadi semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum kejadian itu terjadi. Yang sukses karena memang ditakdirkan Tuhan sukses, yang kaya karena Tuhan takdirkan memang dia jadi orang kaya, yang terhormat karena memang Tuhan takdirkan dia jadi orang terhormat, yang jadi pejabat karena memang Tuhan takdirkan dan sebelum dia lahir dia akan jadi pejabat. Begitu juga sebaliknya, yang gagal, yang miskin, yang tidak terhormat, yang tidak jadi apa-apa, itu adalah lantaran takdir Allah. Jadi semua hanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat selanjutnya Allah mengatakan likaila tasau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini yang sukses yang gagal karena semua takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu tahu supaya kalian jangan putus asa kalau kalian gagal, juga jangan sombong kalau kalian berhasil. Kalimat terakhir, wallahu la yuhibbul mukhtalin fakhur. Allah enggak suka kalau kamu berhasil lalu kamu menyombongkan diri. Jadi tidak boleh sebetulnya manusia di dalam Islam itu iri kepada orang lain, tidak boleh. Kenapa? Karena masing-masing kita itu sudah menjalani apa yang memang sudah Tuhan takdirkan kepada kita masing-masing. Ingat, kalau memang terjadi kepada kita keberhasilan, syukuri, jangan meremehkan orang lain. Tapi kalau orang lain yang berhasil, kita yang gagal, tidak apa-apa, sabar dan tidak boleh iri hati kepada orang lain. Karena kalau ada iri hati, sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, kebaikan kita itu akan hangus. Al-hasanatu ya'kulu hasanat kama ta'kulu narul khataba. Orang yang punya sifat iri hati itu, maka iri hatinya akan memakan kebaikan-kebaikan. Seperti api memakan kayu bakar. Setumpuk kayu bakar taruh api 2 jam kemudian hangus. Maka orang yang iri hati kepada orang lain itu walaupun amal solehnya banyak, amal solehnya hangus. Dan yang terakhir, jadi yang pertama tadi apa? Namimah, tidak menghormati gurunya. Yang kedua hasad. Yang ketiga saya punya penyakit. Lalu saya datang ke dukun dan dukun bilang kalau kamu mau sembuh kamu harus minum khamar. Gak usah banyak-banyak, satu teguk saja dan itu kamu lakukan sekali aja. Dan seharusnya kalau kita punya penyakit kita datang jangan dukun, datang itu ke dokter. Kalau memang mau didoakan datangnya ke ustaz, jangan datang ke dukun. Nanti kalau datang kepada orang yang salah maka perintahnya pasti akan salah. Nah itu yang jadi dan ini dilaksanakan. Bahkan minum khamar sedikit tidak jadi masalah dong, karena ini obat. Kalau darurat boleh, kalau darurat memang boleh. Tapi kalau ini kan tidak darurat, punya hidup aja. Yang namanya darurat, kalau kita tidak melakukan itu, kita akan binasa. Tidak darurat namanya. Orang sudah terselak, baru nggak ada minuman apa-apa. Kalau sedetik lagi, kalau minum menti, yang ada di situ cuma tope merek gitu ya. Ya sudah minum aja, tapi bukan karena imam mabuk daripada mati. Tapi kalau nggak boleh. Maka sekali lagi, kalau toh kita sudah ditakdirkan Tuhan jadi orang beriman, jadi orang Islam, jaga iman dan Islam ini sampai mati, kemudian hindari daripada perbuatan dosa, apalagi perbuatan dosa berat. Kenapa? Karena itu rawan menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa mengisi waktu yang Tuhan berikan ini dengan ibadah. Mudah-mudahan Allah masih memberikan taufik hidayah sampai kita mati sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari siksaan neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.